Swastiastu, selamat pagi, siang, malam, sore, dimanapun, kapanpun Bu Ega menonton. Kamera saya nggak bisa dibalik. Nah, ini udah jam segini Bu. Saya baru ingat ada tugas fisika Bu ya. Jelaskan secara singkat deh Bu. Baru saya ngeringkas nih Bu. Cepet-cepetan. Speednya 1,5 nih Bu. Oke, maaf Bu ya. Ini kaki saya kelihatan, tapi nggak apa-apa Bu. Oh ini tadi saya catat. Titik berat. Titik demi tepat waktu nih Bu. 11 berapa nih? 11 Oke, lanjut. Titik berat, titik kesetimbangan suatu benda ataupun suatu bangun, baik itu panjang, luas, atau volume. Titik penyeimbang dari suatu bangun. Tadi katanya Pak Mahar tuh pokoknya setiap benda itu pasti punya titik berat Bu. Kalau kita menopang benda tersebut, bangun bisa lebih dari satu bangun di titik beratnya, maka benda atau bangun tersebut bisa seimbang Bu. Kalau tidak di titik beratnya ya benda itu jatuh nggak seimbang Bu. Itu sih Bu ya. Oke, lanjut. Nah ini dia. Oke, ini apa tak tulisnya? Ketika kita, oh itu yang tadi. Terus titik berat bangun dua dimensi. Ini persamaan-persamaannya Bu, dikasih sama Pak Mahar tadi Bu. Selengkapnya bisa nanti saya cari di Google Bu ya. Segitiga sepertiga T. Gajah genjang setengahnya T, juring lingkaran 2/3 kali radiusnya, kali tali busur AB tali busurnya per busurnya. Nah, kalau setengah lingkaran 4R/3pi. Nanti saya cari ChatGPT Bu, asal usulnya gimana tuh Bu, nanti dah Bu. Saya baru nih Bu. Saya baru ngeringkas Bu. Oke, terima kasih. Itu kalau satu bangun. Kalau dua atau lebih gimana? Jeng jeng. Ini dia persamaannya. Jadi kalau kita melihat titik berat di sumbu X-nya, kita bisa pakai persamaan ini. Luas 1 dikali ya, titik berat di X1, A2, titik berat X2 per A tuh luas ya Bu ya. Jadi Y. Oh ini untuk Y. Ya gitulah. Titik berat di luasnya A1, titik beratnya ini ya gitu selanjutnya. Per luas 1, luas bangun 1, luas bangun 2 gitu Bu. Ini satu video ya. Next. Wah, ini dikasih gini Bu, contoh soalnya Bu. Ini untuk nyari titik seimbang di sumbu X-nya. Nah, karena bangunnya ini kebetulan simetris Bu ya. Dari 0 sampai 10. Jadi gampang aja kalau mau nyari titik seimbang di sumbu X-nya, tinggal koordinatnya ini kan bangunnya totalnya dari X-nya itu kan 0 sampai 10 ya, setengah. Tinggal cari setengahnya aja Bu. Karena dia kiri kanan simetris, jadinya titik seimbang di sumbu X-nya 5. Nah, kalau Y-nya ribet nih Bu. Tadi saya nggak ngerti sama Deo di rumah Praja, saya buat itu Bu. Nah, jadi yang saya pahami, kita anggaplah Y1 itu bangun ini ya Bu ya, bukan persegi nih Bu ya. Ya pokoknya yang kotak nih Bu. Untuk nyari titik berat di sumbu Y-nya yang pertama, yang kotak itu kan koordinatnya dari 0 sampai 4 Bu ya, Y-nya Bu ya. Nah, kalau tadi kita lihat di siman tuh rumusnya S, ya pokoknya gitulah. Kalau kotak itu ya setengah T. Jadi gampang aja. Yang bangun pertama setengahnya dari 0 sampai 4 ya gampang Bu, 2 Bu. Oke. Kalau Y2 itu, wah ini tadi saya bingung kenapa dia bisa 4 tambah 2. Ternyata di mana dapat 4? Kata Profesor Agung dari 11C Bu ya. 4 itu, nah nih, karena dia dimulai dari 4 Bu. Kalau dia dimulai dari 5, di sini 5 tambah 2. Kalau dimulai dari 6, ya 6 tambah 2 gitu. Nah, karena dimulai dari 4, jadi 4 tambah 2 Bu. Nah, 2 itu dari mana? 4 ke 10 itu kan 6 Bu ya. 4 ke 10 itu kan 6. Nah, kalau segitiga tuh di sini persamaannya sepertiga dari tingginya. Ya, sepertiga dari 6 adalah 2. Makanya dimulai dari 4 ditambah sepertiga kali 6, jadinya 2. 4 tambah 2, 6. Oke, gitu. Sekarang luas yang bangun yang pertama. Oke, bangun pertama yang ini Bu, yang kotak dikit. Ya gampang aja, luas 6 kali 4, dari 2 ke 8, 6. Dari 0 ke 4, 4. 6 kali 4, 24. A2 itu 30. Oke, ini tadi saya bingung juga. 30 ternyata luasnya. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi ya, setengah alasnya dari 0 ke 10, sorry. 10
tingginya dari 4 ke 10, 6, masukin ceret, dapat 30. Nah, kita sekarang nyari nih pakai persamaannya. Titik setimbang di sumbu Y. Masukkan, Y-nya segini, saya sudah dapat 4,2. Kayaknya tadi katanya Pak Mahar. Terus catatan selanjutnya saya di mana ya? Ntar Bu ya, cari Bu ya. Wah nih, video 4, kesetimbangan benda tegar. Bagaimana sih sebuah benda dikatakan seimbang? Oke, benda dikatakan seimbang jika yang pertama, diam, tidak bertranslasi, tidak berotasi, dan tidak berlain-lainnya. Dia itu bergerak lurus beraturan. Nah, GLB, di mana syarat GLB itu adalah kecepatannya konstan, di mana artinya percepatannya sama dengan 0. Syarat kedua, bergerak melingkar beraturan. Ya, sama aja, percepatan sudutnya atau ini bentuk ikannya ini sama dengan 0. Nah, syarat keseimbangan ya yang kayak tadi sih Bu, sigma F sama dengan 0. Karena percepatannya 0 kan F itu M kali A Bu ya. Ya, A nya 0 ya berarti M nya 0 juga. Sigma F sama dengan 0. Ini juga Bu, sama dengan 0 dia Bu. Biar dikatakan seimbang. Apa namanya? Menggaya ya? Ya tidak. Berdasarkan jenis bendanya. Berdasarkan jenis bendanya. Keseimbangan dapat dibagi menjadi dua. Keseimbangan titik hanya memungkinkan terjadinya translasi. Katanya Pak Mahar, ini titik itu kan sangat kecil Bu ya. Ya cuma bisa translasi dia Bu, cuma bisa pindah-pindah gitu. Muter pun tetap dia adalah titik, jadi kan tidak dianggaplah rotasi itu Bu ya. Next, keseimbangan benda tegar. Oh, benda tegar tuh diam, pokoknya diam dia Bu. Benda tapi bukan titik. Kondisinya mungkin adalah translasi, dia bisa pindah dan berotasi Bu. Misalnya bulat gitu kan rotasi. Maaf Bu ya, saya pakai tangan kiri Bu. Saya gini deh, tangan kiri saya ngerekam. Nah, tangan kanan saya. Nah, syaratnya sigma F sama dengan 0 ya tadi kayaknya 0. Pas dia rotasi juga momentumnya harus 0. Oke. Kenapa nggak dari tadi saya pakai tangan kanannya? Lanjut Bu, tadi ada kesalahan teknis HP saya error Bu. Detiknya malah ngurang deh Bu. Next. Tadi sampai mana? Oh nih. Tinjau kasus. Ya pokoknya dikasih soal gini sama Pak Mahar. Ini T1-nya ke sini, T2-nya ke sini. Ini T3 lah bisa dibilang. Tulisnya enter. Ya beratnya 12 Newton. Seperti yang tadi dibilang bahwa kalau dia benda tegar, sigma F-nya sama dengan 0. Jadi F di sini pakai sumbu Y karena dia ya atas bawah. T3-nya kebalik ini. Gimana sih? Ini T3, ini 12. Nah. Ya gitulah pokoknya sigma F pindah dapat T3 sama dengan 12 Newton. Kan dia sama dengan 0. Next saya nulis kemana nih? Oh, sebelum ngerjain itu dikasih tips Bu. Lukis gaya yang bekerja, analisis gaya, total gaya. Iya itu pokoknya. Habis itu kita kemana Bu ya? Oh kesini Bu ya. Nah, tadi kan bendanya itu bentuknya kayak gini Bu ya, talinya Bu ya. Set, benar nggak? Iya tuh kayak gitu. Set. Kalau ini set gitu ya Bu ya. Wih, seperti biasalah kita kerjakan tuh dia harus dipaskan pada sumbu-sumbunya nih Bu. Ini bengkok dia Bu, harus dibenengin dulu dikit. Nah, ya gitu. T2X. Oke, T2X ini kan 30 Bu ya. Ya berseberangan gitu. Ya cos 30 gitu gampang aja Bu. Jadinya cos 30 tuh setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 T2. Next, kita ke persamaan berikutnya. T2Y itu yang ini Bu. Seret. Ya pokoknya harus benang dia Bu. Nih. Nah, T2Y itu kan ini Bu ya. Demi Sami. Nah, pakainya T2 sin 30 setengah. T2 sin 30 itu setengah. Next, oh ini ada tanda panah ini. Seret. Sini Bu. Nah, sigma FY sama dengan 0. Nah, oh ini udah ketemu ininya. Kita cari total gaya yang bekerja di sumbu Y. Kita
Tadi yang disembunyi ada T2Y dan T3. T2Y itu min T3 boleh aja. Oke, setengah T2. Oh, T2Y itu kan setengah T2. Substitusi ke sini setengah T2. T3 nya pindah ke kanan, Bu ya. Setengah T3. Ya, T2 itu pindah ke sini jadi 2. Ya, gitu. T3 nya adalah tadi di sini. T3 adalah 12 Newton. 2 dikali 12, 24 Newton yang sigma F disembunyinya. Total gaya disembunyi maksudnya. Next, total gaya disembunyi X. Kita seperti biasa kita sama dengan 0. T yang bekerja disembunyi X itu ada T2X dan T1. Ya, kita anggap ke kanan itu positif. Oh, yang tadi ini yang saya anggap positif itu yang ke atas, Bu ya. Next, itu min T1 sama dengan 0, T2X pindah ke sana. T1 setengah T2X itu kan tadi T2X ya. Nih. T2X kan tadi kita dapat setengah akar 3 dikali T2, Bu ya. Ya, substitusi T2X setengah akar 3 itu pokoknya itu di tengah dapat 12 akar 3 Newton. Hore. Oh, nih, Bu. Wis. Oh. Ya, pokoknya gitu, Bu. Jadi gitu udah pokoknya. Ya gitu. Next. Soal kedua. Nah, diketahui AB itu mana ya? Oh, itu. Kayunya AB 30 cm, BC itu 50 cm. Masa beban 2 kilo. Belum tak tulis nanti deh, Bu. Ditanyanya tegangan tali, Bu ya. Tegangan tali mana ya? Ini kayaknya. Oh, ya. Oke. Ya, kita analisis gayanya, kita kasih keterangan dulu itu 40 cm, seperti yang tadi bilang, itu 50 cm, itu tetanya. Itu radiusnya 30 cm. Oke. Oh, katanya Pak Mahar kalau talinya ini dipotong, Bu, gitu katanya, Bu. Ya, dia kan jadi gitu, Bu ya. Apa namanya? Ya, terus pokoknya rotasi benda tegar, Bu ya. Nah, kalau kita itu potong kan berarti titik sumbu rotasinya itu di sini, Bu ya. Itu kan dia bakal jatuh ataupun ya jatuh sih, kena gravitasi. Nah, kita bisa hitung ya, kita masukkan yang benda tegar, Bu. Momentumnya kita sama dengan 0. Nah, dy kali radiusnya kan tadi gimana, gaya itu kan F kali R gitu, Bu ya, atau apapun. Kalau di sini F nya itu T jadi T. Nah, dy kali R sama dengan WB kali R gitu, Bu. Weight B. Ini berat tuh ya. Iya, berat tuh. Masa itu M. Nah, dy ini siapa nih, ada notif, Bu, maaf. Ya, sin tetanya itu di sini, lupa saya, maaf. Sin teta. Nah. Dah. Oke. Kali R, WB kali R nya pindah ruas ke kanan, jadi gitu. Coret-coret. Nah, T sin theta sama dengan WB jadinya, Bu, sisanya, Bu. Nah, masuk ke sini. Nah, sin theta itu kan sin itu kan demi, Bu ya, demi depan per miring. Nah, ini tetanya, Bu. Tangan saya ini. Demi depannya 40, miringnya 50. Ya, gitu, Bu. T sin theta itu 40 T kali 40 per 50 sama dengan 20, sama dengan WB nya weight B. Weight B itu WB nih. W itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Jadi masanya 2, percepatan gravitasi. Oke, tulis deh, Bu. Masanya 2, percepatan gravitasi 10. 2 kali 10. 20. Ini dia udah ada. Jadi T sama dengan 20. Ya, itu pindah ruas aja, Bu. Saya di sini jadi naik, ini turun tahta dia, Bu. 25 Newton. Hore. Selesai. Begitu saja, Bu. Oh, iya, Bu. Wih, kok ngurang lagi sih detik ini. Tadi kan dikasih gini, Bu ya, soal, Bu ya. Saya nggak lihat itu, Bu. Nanti deh, Bu ya, nanti saya bikinin video part 2 di stay tune ya, Bu. Nanti saya hitung besok deh, Bu. Saya udah kiap. Atau kalau nggak usah dibuat juga terima kasih banyak, Bu. Oh, ini buku MTK sebenarnya, Bu. Maaf, Bu ya.